Info terbaru di ASN News tentang kebijakan tenaga honorer masih maju mundur. Ini kekhawatiran pemerintah jika non-ASN dihapus. Tenaga honorer atau pegawai non-ASN masih bisa bernapas lega bekerja di instansi pemerintah. Hal itu karena tenaga honorer atau non-ASN batal dihapus oleh pemerintah tahun ini. Berdasarkan surat edaran Menteri Pan-RB, tenaga honorer rencananya dihapus pada 28 November 2023. Akan tetapi, pemerintah batal menghapus tenaga honorer karena banyaknya pertimbangan. Salah satunya adalah mencegah tenaga honorer dan non-ASN terkena pemutusan hubungan kerja, PHK, massal. Saat ini terdapat sekitar 2,3 juta tenaga honorer yang bekerja di lingkungan kementerian, lembaga pusat maupun daerah. Untuk itu, pemerintah mencari formula baru agar tenaga honorer bisa tetap bekerja seperti biasanya. Salah satunya adalah terkait mengatur pembiayaan untuk tenaga honorer dan pegawai non-ASN. Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah menerbitkan surat edaran yang berisi perintah kepada pejabat instansi pusat dan daerah untuk mengalokasikan anggaran pembiayaan tenaga honorer dan non-ASN yang sudah terdata di BKN. Pejabat instansi pusat dan daerah juga diperintahkan untuk mengalokasikan dana tanpa mengurangi penghasilan tenaga honorer dan non-ASN. Selain itu, instansi pusat maupun daerah juga dilarang mengangkat tenaga honorer dan non-ASN untuk mengisi kekosongan jabatan. Pasalnya, tenaga honorer atau non-ASN saat ini sulit dihapus oleh pemerintah. Hal itu karena permasalahan tenaga honorer dan non-ASN di birokrasi Indonesia juga besar. Sehingga, pemerintah memutuskan batal menghapus tenaga honorer karena berbagai pertimbangan. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang ingin agar nasib tenaga honorer dan non-ASN diperjuangkan oleh pemerintah. Sebab, tenaga honorer dan non-ASN adalah anak bangsa yang juga memiliki peran di birokrasi di Indonesia. Honorer ini adalah anak bangsa yang harus dijamin kepastian tentang pekerjaan-pekerjaannya, kata Junimart. Junimart Girsang juga mengungkapkan alasan tenaga honorer batal dihapus tahun ini. Menurut Junimart, persentase tenaga honorer yang ada di birokrasi di Indonesia cukup besar. Menurut hasil hitungan kami di lapangan, 60% tenaga kerja perkantoran se-Indonesia itu tenaga honorer, kata Junimart. Dengan demikian, Junimart beranggapan akan ada dampak negatif apabila tenaga honorer tetap dihapus bulan November 2023, tetapi belum ada solusi pastinya. Salah satu dampak negatif dari penghapusan tenaga honorer tanpa solusi yang pasti adalah stagnasi di tubuh pemerintahan. Misalnya, tenaga honorer dihapuskan pada bulan November tahun ini sebagaimana surat edaran menteri, tentu akan stagnan kerja-kerja di pemerintahan pusat maupun daerah, ujar Junimart. Dengan 3 solusi tersebut, pemerintah setidaknya bisa melakukan penundaan penghapusan tenaga honorer dan non-ASN. Untuk menghindari dampak negatif tersebut, pemerintah memutuskan menghapus tenaga honorer paling lambat Desember 2024. Setelah itu, instansi pusat maupun daerah dilarang merekrut tenaga honorer lagi. Menteri Pan-RB juga didesak untuk membuat surat edaran kepada semua kepala daerah provinsi dan kabupaten kota yang berisi peringatan untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Pantau info terbaru di ASN News.